Pengertian dari piutang. Piutang salah satu unsur dari aktiva lancar, aset ekonomi yang mudah dicairkan dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri piutang. 1. Adanya bunga yang berlaku. 2. Adanya nilai jatuh tempo. 3. Adanya tanggal jatuh tempo. Piutang dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah piutang usaha. Suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul akibat dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit resmi yang disebut wesel promise. Yang ketiga ada piutang lainnya. Piutang lainnya itu berupa piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan. Piutang tak tertagih. Di bab-bab sebelumnya telah dipelajari akuntansi untuk transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Hal penting yang belum dibahas adalah sebagian pelanggan mungkin tidak akan membayar utang mereka. Dengan demikian, sebagian piutang menjadi tak tertagih. Metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Terdapat dua metode akuntansi untuk piutang tak tertagih, yaitu yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method, yaitu mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Yang kedua, metode penyisihan atau allowance method, yaitu mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Contohnya, pada tanggal 10 Mei, piutang Siska Amalia diputuskan tidak tertagih. Saldo sebesar 4.200.000 dihapus dari buku. Ayat jurnal yang pertama, beban piutang tak tertagih di debit sebesar 4.200.000 dan piutang usaha Siska Amelia di kredit sebesar 4.200.000 dengan keterangan menghapus piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Piutang Siska Amelia sebesar 4.200.000 yang telah dihapus pada tanggal 10 Mei dalam ayat jurnal sebelumnya kemudian dapat ditagih pada tanggal 21 November. Ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan yaitu yang pertama, piutang usaha Siska Amelia di debit sebesar 4.200.000 dan beban piutang tak tertagih di kredit sebesar 4.200.000 dengan keterangan menimbulkan kembali piutang yang sudah dihapus pada tanggal 10 Mei dan penerimaan kas atas pembayaran piutang. Ayat jurnalnya yang pertama, kas di debit sebesar 4.200.000, piutang usaha di kredit sebesar 4.200.000 dengan keterangan mencatat penagihan piutang. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Pada metode penghapusan langsung, beban piutang tak tertagih tidak akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa ditagih. Pada saat itu, piutang pelanggan akan dihapus. Piutang yang terbukti tidak tertagih dihapus pada tahun piutang tersebut diputuskan tidak tertagih. Adapun ayat jurnalnya seperti berikut, yaitu beban piutang tak tertagih di debit dan piutang usaha di kredit. Untuk masing-masing transaksi semacam itu. Metode penghapusan langsung digunakan oleh perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai, atau menggunakan kartu kredit, Mastercard, atau Visa, yang dicatat sebagai penjualan tunai. Dalam kasus tersebut, piutang menjadi bagian kecil dari aset lancar, dan beban piutang tak tertagih yang ada pun kecil. Contoh perusahaan yang menggunakan metode penghapusan langsung adalah restoran, supermarket, salon, dan toko-toko kecil. Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Metode penyisihan mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, yaitu beban piutang tak tertagih di debit dan penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Dengan asumsi lain, bisa jadi ayat jurnalnya yaitu piutang yang ternyata benar-benar tak dapat ditagih di debit ke penyisihan piutang tak tertagih dan piutang usaha di kredit. Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih.
Jumlah bersih yang diperkirakan akan tertagih 170 juta atau 200 juta dikurang 30 juta rupiah. Disebut nilai realisasi bersih atau NRB. Ait jurnal penyesuaian tersebut mengurangi piutang ke NRB dan menandingkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan. Wesel tagih adalah dokumen tertulis berisi perjanjian untuk membayar 1. Sejumlah uang tertentu atau pokok pinjaman. 2. Kepada pihak tertentu. 3. Di tempat tertentu. 4. Kepada tanggal tertentu atau sesuai permintaan. Kelima, ditambah bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahun. Tanggal jatuh tempo wesel tagih. Tanggal kapan wesel dilunasi disebut tanggal jatuh tempo. Tanggal beberapa wesel 90 hari tertanggal 16 Maret jatuh tempo. Jumlah hari wesel 90 hari. Jumlah hari bulan Maret 31 hari. Tanggal terbit wesel Maret hari ke-16. Sisa hari bulan Maret kurang 15 hari sama dengan 75 hari. Jumlah hari bulan April kurang 30 hari sama dengan 45 hari. Jumlah hari bulan Mei kurang dari 31 hari. Maka sisa hari pada bulan Juni adalah 14 hari. Nilai jatuh tempo wesel tagih. Jumlah terutang saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Menerima $6.000 12%, 30 hari wesel tertanggal 21 November 2006 untuk penyelesaian piutang. Perhitungan bunga yaitu pokok dikali tingkat bunga dikali waktu sama dengan bunga. $6.000 dikali 12 dikali 1 bulan atau 360 hari sama dengan $60. Perhitungan nilai jatuh tempo pokok ditambah bunga sama dengan nilai jatuh tempo. $6.000 ditambah $60 sama dengan $6.060.000. Ilustrasi transaksi wesel tagih. Wesel senilai $6.000 30 hari 12%, tertanggal 21 November diterima dari WA Bun Company untuk penjualan barang. Ilustrasi transaksi wesel tagih. Desember 21. Kas $6.060. Wesel tagih $6.000. Pendapatan bunga $600. Menerima pokok dan bunga dari wesel yang jatuh tempo 21 Desember. Saat wesel jatuh tempo, perusahaan menerima $6.060 dari WA Bond Company. $6.000 ditambah $60 bunga. Ilustrasi transaksi wesel tagih Desember 21. Piutang dagang Bond CO $6.060. Wesel tagih $6.000. Pendapatan bunga $600 untuk mencatat wesel beserta bunganya yang tidak dibayar. Jika WA Bond Company gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo, dianggap sebagai dishonored not receivable. Wesel beserta bunganya ditransfer ke piutang pelanggan. Penyajian piutang pada neraca. Neraca Crabtree CO 31 Desember 2006. Aktiva lancar kas $119.500. Wesel tagih $250.000. Piutang dagang $445.000 dikurangi penyisian piutang tak tertagih $15.000. Piutang bunga $14.500. Persediaan barang dagangan $714.000. Penyajian piutang pada neraca. Neraca Crabtree CO 31 Desember 2006. Aktiva lancar kas $119.500.
wesel tagih 250.000, piutang dagang 445.000 dolar, dikurangi penyisihan piutang tak tertagih 15.000, piutang bunga 14.500, persediaan barang dagangan 714.000. Perputaran piutang dagang, penjualan kredit bersih 2006 36 juta dolar, 2005 32,500.000 dolar, piutang dagang bersih awal tahun 2006 1.080.000 dolar, 2005 1.050.000 dolar, akhir tahun 2006 1.220.000 dolar, 2005 1.080.000 dolar, total 2006 2.300.000 dolar, 2005 2.130.000 dolar, rata-rata 2006 1.150.000 dolar, 2005 1.115.000 dolar. Perputaran piutang dagang. Untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan, 36 juta dolar, 1.150.000 dolar, 31,3 kali, 32.500.000 dolar, 1.115.000 dolar, 29,1 kali. Summary 1. Klasifikasi piutang, piutang dagang, wesel tagih, piutang lainnya. 2. Pemisahan tanggung jawab yang terkait dengan piutang demi terciptanya kontrol internal yang baik. 3. Metode pencacatan piutang tak tertagih. Metode pencadangan, metode penghapusan langsung. 4. Mengestimasi piutang tak tertagih pada metode pencadangan presentase penjualan, analisis piutang dengan daftar umur piutang. 5. Akuntansi wesel tagih. 6. Rasio perputaran piutang dari jumlah hasil rata-rata piutang.